Oke, sampai hari ini kita sudah melakukan pertemuan 3 kali dan inilah pertemuan kita yang ketiga dalam mata pelajaran bangunan air. Ya, kita teruskan kuliah kita yang minggu lalu ya. Pada kuliah pertama kemarin saya sudah sampaikan ada beberapa topik utama dalam bangunan air yang akan kita bicarakan. Jadi eh, pertama bangunan penyimpan air atau storage structure, kemudian bangunan pembawa conveyance structure. Jadi sampai hari ini kita akan di bagian akhir dari material ini akan saya berikan pengantar tentang bangunan pembawa atau conveyance structure. Tapi saya janji kemarin bahwa nanti dalam kuliah berikutnya kita akan bicarakan tentang earth dam sebagai bangunan storage structure. Ya, selain dari uh, bangunan storage structure dari beton, maka ada dari tanah dan batu. Ya, jadi ini adalah earth dam. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini tentang bendung tanah ya. Kita lihat. Jadi bendung tanah atau bendung batu atau rock dam, earth dam atau rock dam adalah bendung yang menggunakan bahan alam dengan proses pengolahan yang minimum. Earth dam adalah merupakan salah satu daripada jenis bangunan air yang digunakan sebagai storage structure. Jadi topik kita yang pertama masih storage structure, jadi kita ikutin ya. Pemilihan tipe bendung, urugan atau embankment ini dilandasi pertimbangan di mana penggunaan material yang lain tidak praktis. Contohnya, konkrit dam lainnya yang tinggi memerlukan pondasi berupa batu, dan jika kriteria pondasi tersebut tidak dipenuhi, maka penggunaan embankment menjadi pilihan. Ya. Kemudian perlu diingat bahwa dalam zaman sekarang ini ya, era modern ini, peralatan itu sangat banyak sehingga uh, baik konkrit atau tanah atau batu itu sudah kompetitif ya dengan bendung jenis beton karena sudah ada peralatan untuk membuat itu supaya bisa berfungsi. Jadi peralatan modern sangat mendukung sehingga untuk semua ukuran itu bisa dipergunakan, redam juga ya. Baik, kita teruskan. Nah, studi menunjukkan bahwa kegagalan bendung ini, bendung tanah ini ya, itu umumnya karena ada overtopping flow. Jadi artinya ada air yang lewat dari puncak atau mercu bendungnya. Jadi itu memang musuh utamanya karena kalau itu dia bisa tererosi ya, erosi, bocor dan bisa rubuh. Jadi oleh karena itu maka kalau kita mau menggunakannya untuk storage ya, untuk storage apa namanya uh, storage structure, pastikan ada freeboardnya setidak-tidaknya 1,5 meter dan jangan lupa membuat spillway seperti yang kita bicarakan di minggu yang lalu ya. Jadi ada storage spillway namanya ya, artinya kalau menghindari supaya jangan ada overtopping, maka ada dua hal yang perlu diingat, yaitu pertama adalah jangan lupa menyediakan freeboard yang cukup. Kedua, jangan lupa untuk mempersiapkan atau mengadakan atau membangun spillway atau overflow spillway namanya ya. Oke, kemudian dalam hal tertentu juga, kalau ada tendensi atau ada kemungkinan muka air di dalam waduk kita atau storage kita bisa berfluktuasi besar ya, atau mungkin juga ada gelombang yang karena mungkin luas sekali waduknya sehingga ada angin kencang, sehingga ada gelombang, maka mungkin Anda harus menyediakan apa namanya parapet ya. Jadi parapet ini itu adalah dinding beton biasanya ya, yang disiapkan begini ya. Kira-kira umpamanya ini muka air,
Ini sebenarnya sudah kita serve, ada freeboard tadi ya, itu yang 1,5 meter ini ya. Tapi parapet itu adalah dibuat lagi beton di sini ya, yang kira-kira tingginya aman kalau ada gelombang atau ada freeboard yang lebih tinggi. Itu parapet namanya ya. Jadi ini parapet ini juga adalah merupakan eh, kebutuhan tertentu dari kalau kita membuat bendung tanah ya, ini earth ya, dam. Nah, jadi ini adalah eh, solusi supaya jangan terjadi overtopping flow. Jadi dalam bangunan storage ini kita perlu ini untuk menjamin jangan rubuh, karena kenapa? Sebagian besar kegagalan itu ada di sana. Jadi bisa kita apa namanya, bisa kita atasi dengan cara seperti ini ya. Kemudian ada satu lagi yang harus diingat, bahwa konsolidasi kalau dia tanah itu konsolidasi itu kan nggak bisa terjadi selesai dalam waktu pendek. Jadi dia mungkin bertahun-tahun baru konsolidasinya berhenti. Oleh karena itu maka perlu diantisipasi untuk mempersiapkan ya tinggi bendung kira-kira 5% dari tinggi yang dibuat itu ditambahkan, supaya kalaupun nanti ada konsolidasi, freeboard kita ini masih aman, termasuk parapet ini sekalian turun ke bawah 5% dari tinggi bendung. Jadi kalau tinggi bendung kita ada H gitu ya, jadi dibangunlah 1,05 kali H gitu. Supaya apa? Supaya akibat konsolidasi bisa kita atasi atau bisa kita antisipasi. Ini adalah tip-tip yang sederhana untuk merencanakan tinggi bendung. Jadi artinya tinggi bendung tentu saja pertama berdasarkan storage ya, berapa volume, namanya pun bangunan untuk storage, berapa volume yang mau ditampung, kemudian fluktuasi akibat overflow atau ini berapa banyak yang bisa ditoleransi gitu. Jadi itu cara untuk mendesain ini ya. Jadi parapet ini perlu ya melindungi bendung dari bahaya overtopping tadi ya, jika tinggi bendung lebih besar dari 10 meter. Jadi kalau untuk bendung-bendung yang besar biasanya kalau dia rusak akibat overtopping karena kerugiannya besar, jadi akan lebih aman kalau ditambahi dengan parapet ya. Baik, kita teruskan. Ini lebar ya, lebar puncak bendung harus dirancang berdasarkan pertimbangan periodic line. Ini artinya itu gini ya, periodic line itu kira-kira begini. Sorry ya, gini. Ini muka air gitu ya. Ini kan ada seepage namanya ya. Ini namanya adalah periodic line. Yang ini ya, yang titik-titik ini. Nah, daripada bagian ada seepage. Jadi supaya ini jatuhnya jangan di pinggang bagian bawah dari bendung kita ya. Ini misalkan ini bendung tanahnya ya. Ini lebarnya ini harus dibuat sedemikian rupa gitu supaya dia nanti jatuhnya di tunya gitu ya. Itu namanya periodic line. Kemudian goncangan gempa. Jadi kalau ada gempa yang potensial itu juga dilebarkan, ini udah pasti berarti pondasinya pun akan tambah lebar ya. Kemudian energi gelombang waduk yang ini, itu yang seperti yang tadi. Jadi supaya kalau ada kemungkinan di overtopping, selain parapet tadi, ini pun dilebarkan. Ini untuk bendung tanah yang digunakan untuk bendung tanah yang tinggi, hal-hal seperti ini harus dipersiapkan ya, supaya jangan terjadi masalah yang kelihatannya sederhana, tapi akibatnya bisa fatal atau kerugiannya bisa besar ya. Untuk bendung tanah yang rendah, lebar puncaknya diperlukan untuk perawatan yakni minimum 3 meter. Jadi artinya bisa lewat kendaraan untuk perawatannya. Kalau untuk rendah ya, tapi kalau yang tinggi itu biasanya lebarnya pun cukup besar ya. Lanjutkan. Nah,
Secara struktural, mungkin geometrik dari earthworm itu bisa dilihat seperti ini ya. Ini ada silt atau clay, sandy atau gravel, and ini adalah silt gitu ya. Ini sebaiknya dibuat slope-nya antara 1,25 sampai 1,5, ini 1,2 sampai 1,7. Jadi artinya dengan tinggi muka air seperti ini, kemudian freeboard untuk aman tadi berapa, kemudian kalau mau taruh parapet di sini tambahi, kemudian lebar B-nya ditentukan berdasarkan kriteria yang tadi ya. Dengan demikian, maka kita peroleh harga H, harga theta, dan sekaligus kita dapat L ya. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya untuk desain ini yang penting adalah pertama ini periodic line-nya sebaiknya kalau bisa jangan sampai jatuh di sini. Dan ini jangan sampai overtopping di sana gitu. Jadi tergantung ini kalau periodic line ini kan nanti ada tergantung pada konduktivitas tanah kan. Jadi kalau tanahnya makin banyak head loss-nya di dalam aliran itu, maka mungkin ini akan tambah banyak kehilangan energinya sehingga nggak sampai dia ke ujung. Kalau dia ini agak landai gitu ya, ininya yang dilebarkan sehingga ini bisa ke sana gitu ya. Jadi saya kira ini adalah struktural geometri sebagai panduan umum untuk mendesain ini, untuk mendesain satu bentuk geometri. Materialnya soal lain ya. Kalau soal material ini kan Anda harus ambil mekanika tanah berdasarkan compaction dan karakter dari tanahnya supaya Anda bisa pastikan bahwa bendung itu cukup kuat dan stabil gitu ya. Lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi periodic line ya. Periodic line ini adalah yang garis yang ini. Ini harus jatuhnya ya, minimum di sini. Kalau bisa ya di dalam gitu ya, itu lebih bagus. Tapi di sini pun sudah oke. Berarti kan daerah ini saja yang kemungkinan ada basah, tetapi tidak membahayakan longsoran gitu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk ini pertama dulu adalah dengan H ya dan S. Ini kan S itu adalah kemiringan yang ini, yang face ke arah waduknya, maka itu titik potong awal start dari periodic line itu adalah kira-kira 0,3 S dan inilah digambarkan XA-nya ini sampai titik ini. Ya. Jadi ini gambar ini sebenarnya adalah permukaan paling atas dari seepage ya. Gitu. Nah, jadi ini apa nih faktornya? Faktornya adalah satu jenis tanah ini, kemudian satu lagi tinggi air ini. Ya. Jadi inilah energi yang ada di sini, kemudian ini energi ini di dalam tanah akan hilang sebesar delta H kan gitu ya. Karena apa? Karena gesekan antara air dengan pori-pori tanah. Jadi kalau demikian itu dipastikan bahwa periodic line-nya itu jatuhnya harus di sini. Kalau bisa di dalam tubuh bendung ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini lebih detail kita bicarakan bahwa A itu adalah yang diizinkan ya, yang diizinkan bisa bersinggungan dengan periodic line itu adalah sebesar D cosinus beta ya, D cosinus beta di mana beta itu adalah sudut ini ya. Nah, jadi seepage untuk kondisi seperti ini ya, jadi seepage-nya itu seperti saya katakan tadi ini adalah garis ini ya. Jadi ini A itu bisa dihitung dengan D cosinus
D cos beta, beta itu adalah ini ya, D cosinus beta, di mana D-nya itu adalah ini tadi ya. Ini kan perpotongan dari start awalnya yang kita ambil 0,3 S tadi ya. D-nya itu adalah dari sini sampai ke 2-nya. Ini akan 2 ini ya. 2 ini itu D. Nah, kurang D cosinus kuadrat beta kali H kuadrat. H itu adalah ini ya. Dan pangkat 0,5. Nah, jadi dengan cara seperti ini ya, berarti parameter yang menentukan apa namanya, apakah dia ini yang ditoleransi A-nya ini ya, weight surface-nya yang bisa ditoleransi itu adalah apa? Sudut beta ya. Berarti talut ini berapa? 1 banding berapa gitu ya. 1 banding Z. Nah, itu menentukan beta. Kemudian D itu tinggi H. Tinggi H sama kemiringan ini. Jadi artinya kemiringan talut sebelah waduk dan kemiringan talut di belakang waduk dan tinggi ini itu menentukan berapa panjang A ya. Jadi ini secara geometri dam ini adalah seperti ini. Jadi ini untuk beta yang lebih kecil dari 30 derajat ya. Kita teruskan. Nah, praktek lain itu bisa dilihat di gambar tadi, bisa diturunkan seperti ini sehingga kita akan peroleh persamaan praktek lain itu adalah seperti ini ya. Jadi ini kita ikuti dalam hal beta tadi lebih kecil dari 30, maka akan diperoleh besar debit Q, atau Q itu adalah persatuan lebar dari tanggul dengan kondisi ini K ini jenis tanahnya ya, ini jenis tanah konduktivitas namanya ya, konduktivitas tanah, sehingga dengan demikian kita akan peroleh hubungan antara Q dengan jenis tanah ya. Jadi artinya kalau jenis tanahnya K-nya kita hitung berapa, maka bisa kita hitung berapa Q XD. Artinya pada titik X, ini XD itu maksudnya gini, X absisnya ya, D itu kan panjang dari ujung ke ujung ya, mulai dari ini nih, coba perhatikan ya. D itu kan ini ya. Jadi kalau X itu pada titik tertentu gitulah ya, X gitu. Jadi X itu adalah pada satu titik di pratiknya itu, D-nya itu adalah panjangnya, H itu adalah tingginya ya. Jadi tinggi parabola itu H, kemudian ini X itu mulai dari titik ini ya. Baik. Nah, jadi dengan demikian maka kita dapatkan bahwa Q yang pada posisi QX D itu, X kurang D sama dengan K2E kuadrat H kuadrat. E itu adalah ordinat di titik X ya, pada titik X itu. Nah, ini adalah rumus dari debit seepage, dari praktek lain. Kita lanjutkan. Nah, tekanan air space yang lebih besar daripada daya rekat butiran tanah dapat mengakibatkan aliran seepage atau piping, di mana butiran tanah dapat lepas dan terbawa aliran tubuh bendung. Dan ini juga berbahaya, karena kenapa? Kalau itu sudah terlalu besar debitnya ya, sehingga dia bisa melubangi tubuh bendung itu, maka ini bisa membuat piping ya. Jadi kalau dia ada piping, nanti lama-lama dia akan tambah besar dan bendungnya bisa rusak. Untuk ini perlu dilakukan adalah membuat core. Core itu maksudnya begini ya. Kalau ini bendungnya tadi homogen tanahnya, mungkin di tengah ini kita kasih clay gitu. Sehingga ini nggak mungkin ada piping lewat kemari. Itu salah satu. Melindungi bagian permukaan upstream dengan selimut. Nah, ini pertama begini. Nah, sorry ya. Ini umpamanya bendungnya begini. Ini kasih beton aja di sini. Nah, gini. Supaya ini sipetnya jangan sempat membuat piping ya.
Ketiga, memperlebar pondasi bendung. Nah, sama seperti yang saya sebutkan pertama tadi. Ini bendungnya seperti ini awalnya, kemudian ini lebarkan begini ya supaya ini tidak jatuhnya di sini. Jadi sebenarnya asal tidak jatuh di sini, piping itu nggak akan terjadi. Jadi untuk menghindari adanya aliran seepage yang piping tadi, maka pertama adalah membuat core tadi ya. Sudah saya sebutkan tadi. Kedua adalah melindungi bagian permukaan, juga sudah saya sampaikan tadi. Memperlebar pondasi bendung. Tujuannya adalah supaya seepage-nya jangan jatuh di sisi luar atau sisi downstream dari tanah tersebut. Yang keempat adalah membuat cut wall. Cut wall itu begini. Ya, kalau ini adalah bendung kita gitu ya. Ini adalah tanah aslinya. Jadi ini bikin dinding ya, dinding cut wall supaya dengan begitu ya ada air sini ini bisa terpotong di sini di cut wall ini ya. Ini cut wall namanya. Jadi dinding ini kalau ini bendungnya manjang ke sana gitu ya, cut wall-nya itu semuanya di sepanjang ini tapi di dalam ya. Nah, dengan demikian maka seepage itu tidak akan membuat cut wall atau kombinasi satu atau dua di antara cara ini ya untuk menghindari adanya piping karena ini pun berbahaya kalau sama dengan overtopping tadi juga ya. Piping ini pun berbahaya. Ini untuk bendung tanah ya. Kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh piping tadi ya. Coba lihat ini. Jadi ini air ya, itu udah semuanya pada bocor begini ya. Jadi coba lihat ini. Ini kalau dibiarkan, maka ini lama-lama ini pun akan ambruk. Nah, ini sebenarnya kalau digambar ini kan bendung tanah yang kecil ya. Tapi kalau sempat bendung yang luas, yang besar tinggi, di mana hanya itu tinggi gitu ya, begini. Ini hanya tinggi. Nah itu kalau sempat ada yang macam begini, nah itu langsung bisa amblas habis ya. Jadi oleh karena itu maka ada 4 cara tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4 bisa kombinasi antara 1 dan 2 ya. Bisa 1 dengan 3, 2 dengan 3 dan seterusnya. Tergantung mana yang efektif untuk ini, yang penting bikin perbandingannya. Artinya kalau kita lebarkan pondasinya berarti tubuh bendungnya tambah gemuk, mungkin materialnya tambah banyak. Jadi mungkin lebih efektif kalau dibikin selimut beton saja di bagian upstreamnya gini ya, gini, ini kasih selimut beton aja. Jadi ini mungkin tidak perlu terlalu besar gitu kan, nah, bisa. Nah, tapi itu pasti analisis engineering lah dan biaya serta kekuatan dan kemungkinan bocornya yang paling safe. Oke, jadi kita teruskan ya. Jadi ada 4 cara, jadi jangan sempat seperti ini, ya, jangan sempat seperti ini. Nah, kemudian ini yang disebut clay core tadi ya, bisa pakai clay core seperti ini, sehingga ini kalau perhatikan ya, kalau ada periodic line-nya seperti ini, sorry, ya, jadi kalau ada periodic line seperti ini di sini udah dipenggal dia, nggak lewat lagi ke sana karena di sini ada clay, ya. Kemudian di sini juga ini sering dibuat adalah rock fill 2 supaya ini daerah basah yang A tadi kan, yang tadi kita bikin A itu kan daerah basahnya tadi ya. Jadi ini supaya ini jangan ada sliding gitu ya. Taruh drainnya itu rock fill aja, isi rock sehingga airnya bisa meleleh di bawah sini ya. Nah, ini adalah dengan cara membuat core atau dan pondasinya juga dibikin impervious ya supaya jangan dari sini pula seepage-nya banyak, di bawah ini pun bisa piping ya. Jadi oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal untuk seepage ini. Kita teruskan. Nah,
Ini yang disebut tadi cut wall ya. Jadi udah ada core-nya. Jadi mana tahu di bawah ini ada potensi untuk seepage yang bisa bikin piping di bawah sehingga nanti tanah ini bisa turun, maka kasih cut wall begini. Jadi sudah nomor 1 dengan nomor 4 ya. Ini nomor 1 tadi. Ini nomor 4. Dikombinasikan 1 dan 4, maka bendung kita relatif aman. Ya. Nah, overtopping. Ini tadi sudah dijelaskan ini ya di depannya. Untuk melindungi tubuh bendung dari overtopping, pembuatan spillway sudah dijelaskan pada kuliah minggu lalu. Membuat parapet, ini parapet ya, parapet wall pada bagian puncak sudah saya jelaskan tadi. Melindungi permukaan bendung bagian upstream dengan pasangan batu, rockfill dan sejenisnya. Jadi ini maksudnya supaya jangan ada apa namanya overtopping, maka bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah bangunan untuk storage yang kita gunakan dalam bangunan air. Nah, overtopping itu kira-kira bahayanya begini nih. Kalau sering dilewati air, lama-lama dia akan apa namanya sliding, kosong, dan lama-lama ini bisa ambruk semua ya. Jadi ini adalah contoh-contoh bahayanya adanya overtopping spill. Jadi kan kemarin kita buat satu adalah membuat spillway. Jadi di samping freeboard ya, freeboard, parapet, kemudian spillway gitu ya. Ini semua mengatasi bendung. Tadi sudah saya jelaskan itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini concrete slab and parapet for embankment. Jadi ini kalau dikombinasikan semua ya, dikasih concrete slab, kemudian ada parapet wall-nya, ada core-nya, ada cut wall-nya. Nah, ini adalah gunanya, semuanya adalah untuk menghindari jangan terjadi seepage ya, dan jangan terjadi overtopping kan gitu ya. Dua ini musuh bendung tanah, jadi segala upaya dibuat untuk melindungi tubuh bendung tanah ini atau batu dengan cara seperti ini sehingga kita tidak harus memperpanjang ini. Dengan cara ini kita bisa menghemat bahannya. Kompensasinya adalah cut wall, clay, parapet wall, dan concrete slab. Nah, saya kira ini adalah bagian-bagian penting. Dan satu lagi, ini menghindari bagian bawah ini untuk sliding gitu ya. Biasanya double slope juga bagus. Jadi artinya yang ini lebih steep daripada ini. Ini lebih landai sehingga potensi sliding ya itu bisa ditahan sama yang landai ini. Ya. Ini adalah hal-hal penting diperhatikan dalam mendesain bendung tanah ya. Kalau konkret itu hal-hal seperti ini nggak perlu. Karena di konkret dia stabilitasnya terhadap guling, geser, dan uplift. Kalau ini nggak ada pula itu. Yang adalah overtopping dan seepage. Jadi harus diantisipasi itu ya. Nah, setelah ini maka kita akan lanjutkan ke topik kita yang kedua. Saya kira yang pertama ya, dalam storage structure, ini sudah kita bicarakan secara sepintas, secara 3 kali kuliah ya, udah 3 kali kuliah kita berbicara tentang storage structure. Jadi ini adalah jenis-jenis bangunan di bangunan hidrolis atau bangunan air di storage structure. Nah, sekarang kita lanjutkan ke conveyance structure. Di conveyance structure, ya ini namanya juga conveyance, itu adalah memindahkan air, ya, memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi dalam hal ini, conveyance structure atau bangunan pembawa adalah bangunan hidrolis yang dirancang atau didesain untuk membawa atau mengantarkan ya, air dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, ya.
pengadaan air irigasi. Jadi air itu dibawa dari sumbernya ke bangunan bagi, baru dari sana didistribusikan. Jadi artinya bangunan bagi ini adalah merupakan bangunan distribusi. Air itu harus dibawa ke sana, ya. Jadi dari bangunan bagi satu ke bangunan bagi berikutnya juga dibawa. Itu namanya conveyance, ya. Jadi membawa air dari satu tempat ke tempat lain. Atau pengadaan air bersih juga termasuk adalah conveyance. Kemudian PLTA. Jadi kalau air bersih itu membawa air dari sumbernya ke permukiman atau ke reservoir. Dari sana baru didistribusikan. Kalau PLTA membawa air dari sumbernya ke turbin, seperti itu, ya. Kemudian rancangan atau desain umumnya dibuat dengan menekankan pada prinsip penyaluran debit tertentu dengan konsumsi energi minimum. Nah, jadi artinya kalau diperhatikan, ya, kalau kita memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain, gitu ya, tempat satu ke tempat dua, gitu ya, ini energinya maksudnya adalah energi untuk membawanya itu seminimum mungkin, gitu ya. Jadi artinya dalam energi itu dalam dalam mekanika hidrolika itu kan sama dengan energi potensial plus energi kinetik, gitu kan, ya, tambah pressure, gitu. Nah, ini semua namanya energi hidrolik, ya kan, energi hidrolik. Nah, energi hidrolik ini bisa juga diganti dengan pompa, ya. Jadi pompa energi mekanik kan, gitu kan. Nah, jadi energi kalau kita misalkan, ya, total energi hidrolik ini adalah H, dan H-nya ini kita ganti dengan pompa umpamanya. Pompa itu kan perlu listrik, perlu daya untuk memutar propellernya, gitu ya. Jadi daya itu kan harus dibeli, ada cost-nya. Nah, cost paling minimum berarti energi paling minimum, bahan bakar atau listrik minimum. Itulah ekuivalen juga dengan kalau kita pakai energi hidrolik. Jangan asal kita bangun, tiba-tiba tengah jalan hilang semua energinya. Bagaimana hilang energi? Umpamanya contoh secara hidrolik. Secara hidrolik itu begini. Kita ada energi totalnya segini, gitu ya. Dalam jalurnya ke tempat lain, gitu ya, itu langsung kita buat terjunkan di sini, masuk kemari. Ini kan langsung hilang, kan. Jadi energi begini tinggi itu sebenarnya bisa mensuplai jauh lebih banyak, tapi akhirnya tidak bisa mengalirkan air banyak karena energinya sudah habis di tengah jalan. Nah, artinya begini, dengan membawa atau ke suatu tempat lain dengan energi minimum, atau kata lainnya begini, dengan biaya yang minimum, dengan debit yang diinginkan, ya, dengan ini tertentu, itu energinya minimum, biayanya minimum atau optimum, gitulah. Kalau istilah minimum kadang-kadang kan menghemat, optimum, seperti itu. Nah, energi elevasi ini adalah energi hidrolik, ya. Ini saya bilang tadi, ya. Ini dalam alam itu disebut namanya energi natural, ya, natural, ya. Kemudian dan jika energi tersebut tidak mencukupi, maka menggunakan energi buatan, artificial, mekanikal seperti pompa. Nah, jadi kalau ini kita lakukan, ya, kalau kita lakukan dengan membuat pompa, maka sebenarnya nilai H tersebut yang natural tadi bisa diganti dengan artificial, buatan seperti pompa, tapi konversinya seperti itu, biayanya ya seperti itu. Kalau umpamanya natural, nggak perlu perawatan, ya, nggak perlu bahan bakar,
Tapi kalau kita pakai pompa mungkin perlu bahan bakar dan perlu hmm, apa namanya overhaul dan segala macam. Nah, ini adalah pengertian conveyance structure. Jadi kalau begitu, mendesain conveyance structure ini adalah seni atau teknik atau ilmu untuk membuat supaya media pengantar atau pembawa air tersebut efisien, efektif, dan optimum untuk debit tertentu. Nah, jadi artinya harus melalui proses survei trase, kemudian analisis media pembawa, kemudian menganalisis struktur-struktur yang diperlukan dalam perjalanannya, supaya bisa melihat kira-kira yang mana energi yang paling efisien untuk membawanya ke tujuannya. Itu prinsipnya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, prinsip aliran pada bangunan pembawa ini. Conveyance structure atau bangunan pembawa pada prinsipnya dibedakan atas. Aliran gravitasi, gravitational flow, itu biasanya open channel atau conduit. Ya. Kemudian aliran bertekanan atau pressurized flow. Ini biasanya medianya pipa. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Dalam bangunan hidrolis pelengkap untuk pembawa dalam bentuk open channel atau saluran terbuka atau conduit ya. Di sana kalau kita melewati sungai atau lembah, mungkin kita perlukan talang. Itu adalah bangunan hidrolis dalam hal conveyance ini. Supaya apa? Supaya kalau kita lewati sungai begini atau lembah ya maunya pipanya di atas saja gini. Jangan pula kita turunkan ke sini, nanti dia energinya tinggal ini ke sana. Padahal kita mau mencapai di sini gitu. Nah, jadi nggak sampai lagi dia ke sana. Nah, atau bisa pakai sipon. Turun kemari, tapi udah pakai pipa. Ini open channel. Ya. Ini sipon. Kemudian siponnya naik lagi. Mungkin ada head sedikit kurang. Seperti delta H jadi hilang. Tapi ini lumayan dibandingkan apabila langsung turun seperti ini. Ya. Nah, sipon juga adalah bagian dari saluran pembawa ini. Nah, kemudian bangunan terjun. Ada kalanya karena terlalu terjal gitu ya, terlalu terjal begini, maka mungkin ini energinya terlalu besar sehingga bisa merusak. Ini mungkin diterjunkan sedikit supaya bisa lebih landai gitu ya. Nanti di sana kalau sudah mengikuti ini diterjunkan lagi gitu. Nah, tapi ini usahakan seminimum mungkin karena kenapa? Setiap kita terjunkan itu kan energinya hilang, ya. Nah, jadi hanya kalau energinya terlalu besar pun itu bisa merusak media pembawanya atau salurannya. Jadi kita lakukan ya. Kemudian tunnel. Kalau kita mau melewati bukit gunung dari sini ya, kalau nggak kita buat tunnel, mungkin dari sini kita harus pompa kan. Nah ini pompa, ini gravitational flow kan gitu kan. Nah ini adalah bagian-bagian tertentu di dalam saluran terbuka yang harus kita bangun sebagai bangunan air. Untuk memindahkan air dari titik satu ke titik dua gitu. Bisa bikin tunnel gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua ya. Ini aliran bertekanan atau pressurized irrigation. Nah, ini aliran pipa sama aliran apa namanya open channel itu bedanya adalah pada pipa itu ada tekanan. Bukan satu atmosfer dia, maka dia bukan aliran gravitasi, tetapi aliran bertekanan. Nah, apa saja perlu bangunan pelengkap hidrolis dalam conveyance atau pengantar air kalau medianya adalah pipa atau jaringan pipa, ya itu perlu satu adalah bangunan pelepas tekan. Ini perlu ya bangunan pelepas tekan ini karena begini. Kita misalkan ini ada satu pegunungan gitu ya, di sini dataran, di sini adalah rumah penduduk gitu ya. Nah, jadi kalau ya umpamanya ini
mata airnya di sini untuk air minum contohnya ini ya. Nah, kalau kita teruskan, kita bangun pipa dari sini langsung ya, itu kalau kita lihat satu pressure, tekanan pada titik ini, kalau P ini lebih besar dari daya tahan pipanya ya, pipanya kan pecah. Nah, jadi untuk ini sering terjadi kalau umpamanya elevasi ini cukup tinggi, itu pipanya bisa pecah. Jadi oleh karena itu di tempat tertentu ini di apa namanya pressure release ya, pressure release atau bak pelepas tekan gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini bikin bak pelepas tekan apa? Ini kan sudah satu ATM lagi kan? Nah, berarti dari sini mulai lagi tekanannya nol. Tadi tekanan di sini nol, di sini sudah di-reduce sedikit sehingga ini mungkin sudah bisa lebih rendah. Sudah rendah dia, pipanya ini sudah P, sudah lebih besar dari, lebih kecil dari P izin. Sehingga pipanya bisa ini. Nah, kadang-kadang gini, kalau kita bikin pipa besi pun ya, kalau umpamanya pressure-nya cukup tinggi, itu pada sambungan itu bisa pecah semua. Jadi oleh karena itu perlu diperhatikan ini dalam conveyance ini. Nah, kemudian ada sipon. Ini seperti saya jelaskan pada sebelumnya tadi. Biasanya kalau kita menyeberangi lembah begini ya, kalau kita membawa air dari sini, ini sebaiknya memang pakai jembatan. Tapi kalau lembahnya lebar sekali gitu ya, ini besar sekali, ya mungkin lebih bagus begini, kasih pipa, naikkan, terus ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di pipa nggak kita kenal namanya sipon seperti itu karena dia alirannya bisa saja melengkung seperti ini. Tapi walaupun begitu, ingat lagi bahwa pressure di sini ini jangan sempat lebih besar dari P izin dari pipa yang di bawah ini ya. Nah, jadi kalau dalam pipa ini sering perlu pelepas tekan ini kalau kita mengambil sumber di daerah pegunungan, daerah tinggi gitu ya. Baik, nah ini secara prinsip sederhana dalam pemilihannya. Nah, kita lihat open channel ya. Nah, ini saya mau tunjukkan ya bahwa apa perbedaan aliran pada pipa dan aliran pada saluran terbuka dalam hal membawa air. Ya. Nah, tadi kita kan bicaranya kan energinya harus minimum untuk mendeliver besaran Q tertentu gitu ya. Nah, Q yang sama ini apakah kita pakai saluran terbuka atau pakai pipa, yang prinsipnya adalah energinya minimum untuk Q tertentu ya, Q tertentu gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita mau lihat dulu apa karakteristik masing-masing ini. Nah, sekarang perhatikan ini. Kalau ini pipa, berarti dia ada tekanan pipa. Itu yang saya sebutkan tadi. Dia bukan seperti saluran terbuka ini, dia nggak ada tekanannya. Dia hanya ada tekanannya hanya 1 atmosfer kan gitu kan. Ini ke udara soalnya. Ini tidak, dia tidak ke udara. Sehingga garis titik-titik ini tidak nyata seperti HGL ini. Kalau open channel, HGL-nya kan permukaan airnya. Kalau pipa, HGL-nya adalah pressure-nya, ya, tekanannya, ya, tekanan air di dalam pipa itu merupakan hydraulic grade line-nya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau demikian, walaupun airnya kita bawa turun ke bawah begini, yang penting HGL-nya tetap seperti ini, jadi dia nggak hilang. Tapi kalau open channel, kita turunkan ke bawah begini, ngikut dia kan, hilang energinya. Ini nggak bisa lagi naik. Kalau mau naik, harus dipompa ini. Kalau ini tidak. Itu bedanya. Jadi ada perbedaan prinsip. Kalau dengan pipa, energi itu hanya hilang melalui friction atau gesekan antara fluida dengan pipanya, dinding pipanya, atau belokannya, atau bendingnya gitu ya. Kalau di dalam saluran terbuka, begitu kita turunkan ada drop structure, pokoknya
bangunan terjun, ya itu energi hilang langsung, loss. Nah, jadi umpamanya nih ya, sap, 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 gitu kan. Ini ada drop, gitu kan. Ini langsung, ini losses, ya. Energinya loss. Sebesar apa? Sebesar jet, berapa kita turunkan. Kalau di pipa tidak. Yang hilang apa? Mungkin di belokan itu ada friction, ada turbulensi, atau ada perbedaan Reynolds number karena alirannya tidak laminar gitu ya. Nah, jadi itu saja. Jadi oleh karena itu pipa lebih memungkinkan menjaga energi atau minimum energi losses melalui pipa. Tapi memang pipa artinya mungkin lebih mahal dari menggali tanah saja ya. Tapi resikonya, tapi cost-nya kan sama aja. Di sini energinya hilang banyak, di sini energinya hilang tidak terlalu banyak. Nah, jadi cost-nya di-compare aja. Jadi conveyance, memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain, ada pilihannya, yaitu bisa dengan natural open channel atau bisa dengan pipe. Ya, oke. Prinsipnya sama saja, yaitu kalau di hukum Bernoulli, energi di titik 1 sama dengan energi di titik 2 tambah kehilangan energi, gitu ya. Nah, ini pun juga energi di titik 1 tambah energi di titik 2 tambah kehilangan energi. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau kita perhatikan ini, bahwa perbedaannya adalah P per gamma. Kalau ini sama ini, energi potensial sama energi kinetik sama. Ini energi potensial, ini adalah energi kinetik. Nah, yang berbeda adalah ini. Satu hydraulic grade line-nya adalah tinggi air di saluran untuk open channel, sementara di pipa hydraulic grade line-nya adalah pressure atau tekanan pada dinding pipa. Ya. Ini prinsip ini penting karena nanti dalam conveyance hidroliknya itu seperti ini. Kalau kita mendesain satu conveyance structure, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami, ya. Lanjut. Nah, ini adalah contoh conveyance structure yang dua tadi. Satu untuk open channel, satu untuk pipe, ya. Contohnya ini, kalau ada satu sungai, itu sumber, ini source. Kemudian ini ada distribution box, ya. Ini biasanya terjadi bisa di irigasi atau di hydropower, ya. Nah, untuk membawa air dari sini kemari, ya, ini diperlukan conveyance ini. Itu membawa. Jadi itu open channel dan biasanya ini adalah gravitational flow atau aliran gravitasi. Nah, aliran gravitasi hati-hati untuk mengurangi, jangan terlalu banyak drop. Karena setiap drop ini adalah kehilangan energi. Beda dengan pipa. Perhatikan pipa yang sebelah kanan ini ya. Kalau pipa yang sebelah kanan ini, coba lihat ya. Ini dari mulai titik mata air ini sampai ke reservoir ini ya. Dia tidak ada kehilangan energi yang besar walaupun diturunkan seperti ini, karena dia prinsipnya kehilangan energinya hanya akibat kecepatan ini bergesekan sama dinding-dinding ini kan. Itu namanya adalah friction loss ya, friction loss. Nah, jadi atau mungkin dia ada belokan gini, ada bend gitu ya, ada bend atau ada elbow gitu ya. Nah, di sini pun ada kehilangan. Tetapi tetap saja tekanannya ya, kalau ini total energinya itu tetap begini ya. Ini head loss-nya hanya akibat friction sama local losses-nya. Jadi dia kalau ini terlalu tinggi seperti saya katakan tadi, ini harus dirubah hydraulic grade line-nya. Kalau hydraulic grade line-nya seperti ini terlalu besar, bisa pipanya pecah, rubah menjadi garis ini gitu. Nah, dalam mendesain conveyance structure ini, di mana di sana ada, kalau di pipa dia ada
BPT, bangunan pelepas tekan, kemudian ada bridge kalau diperlukan untuk menyeberangi lembah yang dalam, tapi kalau nggak terlalu dalam mungkin bisa dari bawah seperti ini, seperti yang saya gambarkan tadi. Dan umumnya untuk mendesain ini yang penting didesain adalah energi grade line-nya, ya. Jadi hydraulic grade line. Jadi sekali lagi untuk apa namanya? Untuk kedua media pembawa air ini atau conveyance ini, maka harus dilakukan desain dan pemilihan yang tepat. Dan pada umumnya ya ada beberapa medan atau lokasi yang memang tidak tepat menggunakan open channel. Contohnya daerah yang sangat terjal sekali, yaitu sebaiknya memang pakai pipa, ya. Karena kalau terjal sekali itu energi kita hilang semua kalau kita bikin bangunan terjun kan, umpamanya terjal kali gini kan. Nah, ini kalau bikin open channel kan ini bisa terjun, terjun. Nah, kalau terjun semua hilang energinya, bukan hemat energi jadinya. Artinya energinya malah banyak habis. Ini adalah pilihan ya. Jadi yang penting memahami karakter dari masing-masing conveyance energi. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Ini long section kalau dia open channel. Jadi kalau umpamanya kita mau memindahkan air dari lokasi satu dengan tinggi energi H1, kita mau pindahkan ke lokasi 2 dengan tinggi H2 gitu ya. Nah, yang perlu kita gambarkan adalah hydraulic grade line-nya ini, supaya kita tahu di titik ini itu nanti sampainya Q berapa. Kalau kondisinya seperti ini, Q ini sampai ke sini, ini berapa kemiringannya perlu kita buat dan penampangnya luasnya berapa, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pakai pipa umpamanya itu, kalau ini kita ganti pipa itu berapa tekanannya di hydraulic grade line-nya di mana ya, dan berapa biayanya dan berapa besar debit yang dia keluarkan, atau bisa juga kita bikin berapa biaya per kubik meter gitu ya, per meter kubik per debit, ya, berapa price gitu ya, price atau rupiah gitu ya. Nah, kalau kita gunakan pipa atau kita gunakan open channel gitu. Nah, jadi ini kan dari biaya ya, ini untuk Q yang sama gitu. Nah, jadi sekarang dari energi. Kalau energi untuk open channel itu kira-kira berapa, atau energi sama saja sebenarnya. Energi kan larinya ke rupiah juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira ini adalah bagian yang penting dalam conveyance ya. Satu, memilih ininya. Saya lanjutkan. Nah, dengan dengan introduksi conveyance ini, maka saya kira kita akan berikan tugas ya kepada Anda untuk supaya jangan terlalu jauh kita dulu ke belakang, karena ini kita awali dengan storage structure. Maka dalam tugas yang pertama ini saya mau Anda itu benar-benar paham dan mengerti apa itu bangunan storage structure. Jadi ini di dalam tugas yang pertama ini ya, saya buatkan soalnya begini ya. Ini adalah gravity dam ya. Jadi kemarin di kuliah kita yang pertama dalam storage structure itu ada, saya sebutkan namanya adalah gravity dam ya. Oke. Gravity dam ini terdiri dari beton, di mana density-nya betonnya 2,2 ton per meter kubik. Dan ini adalah air ya, ini adalah air ya.
yang ada di storage, sebagai storage yang disimpan oleh bendung ini. Jadi bendung ini ukurannya semuanya adalah seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau Anda benar-benar mengerti cara menentukan titik tangkap dari semua gaya yang ada bekerja pada bendung ini. Harus ada tulis tangan dan harus nampak hitungannya secara seksama untuk menghitung besaran gayanya dan menentukan dengan membuat statis momen pada sumbu ya, sumbu X dan A di titik A ini. Ya. Jadi dengan demikian Anda, saya harapkan sudah sangat mengerti bagaimana cara menentukan titik berat semua gaya, titik tangkap semua gaya yang ada pada satu bendung gravity dam seperti ini. Itu dulu. Jadi tentukan arah gaya kemana dan titik tangkap masing-masing gaya tersebut dengan pada koordinat Cartesian XA yang diambil ini adalah titik 0,0 itu adalah di titik A. Tidak boleh salah, harus bisa melakukannya dengan benar. Saya akan lanjutkan nanti soal latihan ini kepada yang menyangkut ke hidrolis, tapi pertama dulu Anda harus betul-betul mengerti bahwa bagaimana cara menghitung stabilitas ini. Dan sama halnya dalam minggu depan mungkin saya akan berikan satu soal lagi berkenaan dengan earth dam. Bagaimana cara menghitung atau mencari stabilitasnya. Ya. Kemudian hitung berapa momen di titik B, sigma momen. Berarti momen itu nanti ada yang putar ke kanan, ada yang putar ke kiri. Ya. Nah, sigma momen artinya selisih dari kedua momen ini. Nanti kalau momennya putar ke kiri, Anda bikin tandanya negatif, yang ke kanan Anda bikin positif gitu ya, terserah. Pokoknya berlawanan arah. Berapa sigma momen di titik B? Dengan Anda menggambarkan arah gaya-gaya yang bekerja pada bendung ini termasuk air, ya, dan bendungnya sendiri. Nah, dalam hal ini uplift nggak usah, karena nggak saya tunjukkan berapa besarnya hydraulic grade lainnya ya. Nah, ini tugas ini harus Anda tulis tangan, hitung dengan baik dengan seksama. Saya harus nampak Anda buat apa dan kumpulkan pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ini sekarang hari Kamis ya. Anda kuliah hari Kamis, berarti Jumat, Sabtu. Sabtu itu bisa sampai tengah malam, silakan saja. Saya akan tunggu dan kirim melalui Google Classroom. Nanti akan saya umumkan di sana ya, di Google Classroom-nya. Tapi ini bahannya dan kumpulkan ini tulis tangan. Oke? Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi sampai ketemu di kuliah berikutnya ya. Jadi sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.